Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam hormat saya kepada para senior. Senior itu artinya senang istri orang. Betul itu. Jadi terus terang saya sudah tidak punya kata-kata lagi yang mau saya sampaikan. Karena semuanya sudah disampaikan dua junior saya ini. Pak Michael itu besok hadir acara Gus. Hadir Pak, gimana? Itu suruh menyampaikan visi misi itu gimana itu? Kita belum resmi begini. Is dikarang saja. Sampai sudah ngarang? Sudah. Mana? Jadi saya WA ke Pak Michael. Jadi yang disampaikan Pak Michael itu kerepean dari saya Pak. Jadi saya bingung mau gimana lagi sudah disampaikan beliau ini. Kalau Bu Ratna, beliau mengulas story dan histori beliau selama 5 tahun menjadi pemimpin. Tapi jadinya curhat. Jadi beginilah pemimpin kalau wanita baperan Bu. Mohon maaf ini ya. Yang saya hormati seluruhnya yang hadir di sini, seluruhnya pakar, terutama yang di pinggir kiri ini pakar semuanya menurut saya, karena menjadi panelis. Pakar itu apa-apa dibuat sukar. Jadi harus siap-siap nanti Pak Michael sama Bu Ratna ini akan dibombardir sama Pak Wahyudi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Jadi rencana saya habis pidato, saya mau minta izin saya. Tapi saya tenang saja, begini, ada makalah itu begini, disampaikan Abu Hanifah itu begini, orang kalau ditanya dan seluruh pertanyaannya dijawab, karena majnunan, berarti orang itu gila. Kenapa? Karena begitu mudahnya semua pertanyaan dijawab sama dia, itu berarti orang gila. Maka nanti saya hanya menjawab satu, lainnya biar jawab sama Pak Michael sama Bu Ratna. Biar saya tidak gila nanti ya. Pertama saya sampaikan begini. Sebelum saya masuk visi misi yang meskipun menurut saya ya visi misi seorang pemimpin pelayan itu hanya satu, mencerdaskan, mensejahterakan yang bersifat keadilan, itu saja sudah. Jadi sejahtera dan berkeadilan, adil dalam kesejahteraan. Karena selama ini banyak orang yang sejahtera tapi tidak adil. Nilai kesejahteraan hanya dimiliki, dinikmati oleh sebagian orang saja. Nah, ini maka saya besok kalau saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Bupati Banyuwangi, saya pastikan sampean lebih kaya daripada saya. Meskipun itu kelihatannya tidak mungkin ya. Loh, sekarang saja dilihat Pak, kalau sampean lebih kaya dari saya, mestinya sampean yang maju di sini mencalonkan bupati, ya kan? Karena calon bupati itu kan 3, popularitas, elektabilitas, isi sas, kan begitu. Isi tas untulnya rodok loro iki apa ngangel ya. Begitu loh, sampean tidak punya itu. Makanya saya pastikan, tapi saya berjanji insya Allah nilai kesejahteraan yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama bagi masyarakat Banyuwangi. Singkat, padat, cepat, biar tidak ada kesempatan panelis tanya saya. Yang pertama, yang kedua, banyak orang menanyakan pada saya, apa motivasi Anda untuk menjadi pemimpin Banyuwangi, jadi bupati lah, kurang lebih begitu. Sering saya sampaikan bahwasanya saya adalah orang yang kebetulan juga berada pada jalur politik, orang yang bekerja dalam politik. Maka salah satu tanggung jawab saya adalah menciptakan dinamika politik yang dinamis di Banyuwangi. Ini tidak akan saya ulangi Ji Yusuf. Mesti sampean kok takon apa artine kuwi mau. Ini adalah salah satu tanggung jawab saya. Jadi ketika tidak terjadi dinamika politik yang dinamis, maka saya selaku pekerja politik gagal dan tidak usah dipilih. Karena proses awal saya sudah gagal. Maka saya terus berusaha dengan pelaku-pelaku politik yang lain, maka dinamika politik di Banyuwangi harus berjalan dinamis. Dan salah satunya tidak boleh satu calon pasangan. Begitu. Itu penting Pak.
Karena nanti tidak ada nilai keseimbangan, tidak ada balancing, tidak ada kontrol politik dalam pemerintahan ini. Di samping itu saya juga menghidupkan nilai-nilai keinginan, cita-cita jenengan semuanya bersama. Biar kita tidak terkooptasi, terkungkung oleh pemikiran bahwasanya politik itu adalah sesuatu yang mahal, politik itu adalah biaya tinggi, dan politik itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang oligarki dan borjuis. Hari ini saya sampaikan, kalau memang bahwasanya politik harus ditentukan oleh uang, kalau politik itu harus ditentukan oleh kekuasaan, politik itu harus ditentukan dengan kedekatan, bisa kita ambil sebuah pembelajaran. Bagaimana kemarin ketika Pilpres banyak orang yang berduit tapi dia tidak dapat rekom. Bagaimana orang yang punya partai, punya kekuasaan, dia tidak menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres. Bagaimana orang yang punya kedekatan, tapi tidak menjadi salah satu peserta pemilu. Maka saya optimis, hari ini saya bukan ketua partai, hari ini saya tidak punya uang banyak, hari ini saya tidak punya kedekatan dengan Pak Jokowi, terus terang mawon. Tapi saya optimis bahwasanya sekian persen ikhtiar dan takdir juga merupakan penentu dalam kehidupan. Maka daripada itu, kepada seluruh para pegiat politik, tokoh masyarakat di Banyuwangi, ini adalah PR kita bersama yang paling menentukan nilai kesejahteraan kita adalah kita sendiri. Jangan pernah merasa apatis terhadap politik. Banyak dari kita yang mengatakan kita ini objek atau subjek dari sebuah politik. Kita semuanya adalah objek dari sebuah sistem yang namanya demokrasi, tapi di sisi lain kita juga merupakan subjek dari sebuah sistem menjadi pelaku demokrasi. Bapak Ibu sekalian yang hormati, jadi sekali lagi saya berikhtiar semampunya sekuatnya untuk menjadi salah satu orang yang mencoba menjadi orang yang baik, bermanfaat melalui jalur birokrasi. Meskipun ada yang mengatakan, lu sampan sudah kiai kok malah ingin jadi pejabat. Itu kan menurunkan grade. Kalau Pak Insinyur Wahyudi itu naik derajatnya. Dari pejabat menjadi kiai itu naik, Pak. Jadi maksud saya tidak usah nyalon lagi loh, Pak. Tapi alhamdulillah, meskipun saya jadi pejabat, nilai kekian saya tidak hilang gitu ya. Gitu Le. Para Bapak Ibu sekalian yang hormati, terkait dengan Banyuwangi ke depan, saya yakin jenengan sebenarnya paham potensi-potensi yang ada di Banyuwangi. Ini dibutuhkan bentuk kerjasama, bukan hanya sekedar sama-sama kerja. Nanti orientasinya akan menjadi lain. Kita butuh duduk bersama, berpikir bersama, mencari jalan keluar yang tidak keluar jalan. Masing-masing kita tahu bahwasanya Banyuwangi itu memiliki semuanya yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Pun kita punya, hutan kita punya, garis tepi pantai yang biasa, kita punya kedekatan dengan pusat wisata terbesar di Indonesia bahkan internasional. Hanya sekedar satu untuk bisa mesejahterakan kita apa? Goodwill, keinginan baik dari kita bersama, bagaimana kita betul-betul mempergunakan potensi sumber daya alam kita untuk kebaikan kita bersama. Itu saja menurut saya. Sampai jangan hanya bicara, kita punya tambang, kita punya pasir biji besi, kita punya sumber gas panas alam, kita punya kebun, kita punya itu saja. Tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk memperjuangkan itu untuk kebaikan kita semuanya, jangan pernah berpikir kita untuk sejahtera. Saya orasi politik saja, visi misinya sudahlah tadi, sama. Ya, pendidikan yang bagaimana kita semuanya bisa mengakses dengan baik dan gampang. Khusus pendidikan juga Pak Ratno, kita cobalah bagaimana di Banyuwangi kita menciptakan proses atau sistem pendidikan yang ramah, murah, dan terjangkau. Saya punya teman di Eropa. Tidak usah saya kasih tahu, paling sampean juga nggak tahu. Dia sering
ngobrol sama saya pakai bahasa Inggris. Yang artinya begini. Langsung artinya mawon. Pendidikan adalah hak dan kewajiban dari seluruh warga negara. Karena apa? Yang paling bisa menentukan fondasi pertama adalah pendidikan. Kita ini pendidikannya terlalu diatur. Murid hanya dijadikan sebuah komoditas. Bukan merupakan subjek yang mampu dan bisa kita kembangkan sehingga menjadi sumber daya manusia yang pada akhirnya bisa menciptakan dan memperjuangkan nilai kesejahteraan itu. Kita terlalu diatur dengan cara-cara yang menjadikan kita terkungkung di dalamnya. Maka saya ingin kalau nanti ditakdirkan menjadi Bupati Banyuwangi, saya ingin ada banyak sekolah yang itu orientasinya adalah murni untuk kebutuhan masyarakat. Diciptakan oleh masyarakat, diatur oleh masyarakat, dan dinikmati oleh masyarakat. Bisa, sangat bisa. Caranya apa? Sekolah berbasis alam mungkin itu salah satunya. Pembiayaannya terserah mereka mau urunan berapa. Di mana tempatnya terserah mereka mau diskusi di mana. Itu akan lebih murah, terjangkau, dan efektif, efisien. Hari ini banyak terjadi bencana alam. Itu jangan disalahkan pembalak liarnya saja. Itu juga salah satu yang menjadikan kenapa kita sering terjadi bencana alam banjir. Salah satunya karena sistem pendidikan kita yang mewajibkan setiap sekolah ada yang namanya bangku. Kita nggak berpikir ke sana kan. Bangku dari mana? Kayu. Kayunya dari mana? Nebang. Supaya bisa laba banyak gimana? Illegal logging, ya kan? Maka menurut saya pemerintah kalau mau mengurusi masalah banjir, jangan hanya dilihat masalah dari sisi keamanan pencegahan illegal logging, sistem pendidikannya juga. Maka menurut saya Pak, ini juga penting sekolah tidak harus pakai bangku. Wong DKI bangku ya saya kira podo turu. Karena sekolahnya begitu datang, doanya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu doa mau tidur. Sekali lagi, saya terima kasih banyak dan saya sangat berterima kasih atas kehadiran semuanya. Ini sukses betul ini. Saya melihat ini bukan karena kita yang hebat, beliau-beliau bisa berkumpul di sini, tapi dari sorot matanya saya melihat bahwasanya beliau-beliau hadir di sini karena merindukan sebuah perubahan yang lebih baik. Luar biasa dan sekali lagi mohon barokah doanya, mudah-mudahan yang saya ikhtiari bisa menjadi bermanfaat, maslahah barokah untuk Banyuwangi. Itu saja dari saya. Nanti masih ada sisi diskusi. Pada prinsipnya kita bukan yang paling hebat. Saya yang duduk di sini bukan yang paling berkualitas, tapi kalau yang lebih ganteng insya Allah iyalah. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat. Terima kasih Gus Munib, panggilannya akrabnya Gus Munib.